Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf ya beberapa hari jeda ceritanya karena ada kesibukan yang mendadak. Dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan saya akan lanjutkan ceritanya. Dan langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Sebelumnya Niko seperti sebuah robot yang tidak memiliki perasaan. Namun kini dia akan mencatat setiap hari istimewa dan menyiapkan berbagai kejutan untuk Tiara. Tindakan Niko begitu romantis sehingga Bima bertanya-tanya apakah sebelumnya dia sudah melayani presidir palsu. Niko tidak mengetahui kalau secara diam-diam Bima sedang mengolok-ngoloknya dalam pikirannya. Jika ketika dia melihat tak ada lagi urusan di dalam agendanya, dia pun melambai agar Bima pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Di malam hari, Niko telah menyelesaikan semua pekerjaannya, jadi dia bisa pulang lebih awal. Karena Tiara sibuk dengan latihannya, panggilan telepon mereka berkurang secara signifikan. Karena itu suasana hati Gary juga selalu buruk. Gary terus membuat keributan dan membuat ulah di rumah. Niko pun memutuskan untuk pulang lebih awal malam ini dan menemani si kecil makan malam. Tanpa diduga, begitu melewati pintu, dia melihat Jenna yang sedang duduk di sofa. Jenna juga melihat Niko dan senyuman yang cemerlang segera muncul di wajahnya. "Niko, kamu sudah pulang?" Dia pun bangkit dari sofa dengan gembira. Jenna mengenakan gaun longgar yang menutupi bentuk tubuhnya, tapi kakinya tampak panjang dan ramping, jadi dia tidak terlihat terlalu kurus. Wajahnya masih pucat dan kedua mata kristalnya yang seperti bintang dipadukan dengan rambut pendeknya yang mencapai telinganya, memberinya kesan yang lembut dan tegas. Dia berjalan ke arah Niko perlahan. Cinta dan pemujaan dalam tatapannya hampir terungkap sepenuhnya. Pria yang masih mengenakan jas hitam itu tampak tinggi dan langsing. Sosoknya yang tampan terletak di balik rambut hitam pendeknya dan ekspresinya tampak tenang dan berwibawa. Niko memandang Jenna dan sedikit mengernyit. "Kenapa kamu di sini?" "Pada sore hari, saya tidak punya pekerjaan lain selain menetap di villa. Lalu saya berpikir tentang bagaimana kamu menjaga saya selama ini. Jadi saya memutuskan untuk datang dan mengucapkan terima kasih. Jadi saya membeli beberapa buah-buahan dan mainan anak-anak." Ketika Jenna berbicara, senyumannya menjadi sedikit memudar. Sebenarnya wanita itu sudah datang sejak tadi siang. Dia sudah mendapat informasi bahwa setelah Niko berangkat kerja, hanya seorang anak bernama Gary yang ditinggal di rumah itu. Jenna ingin menghabiskan waktu bersama anak itu terlebih dahulu dan menjalin hubungan dengannya. Namun dia sudah berada di sini selama setengah hari, tapi dia bahkan belum melihat bayangan anak itu. Dia belum pernah melihat anak yang begitu tidak sopan seperti itu sebelumnya. Niko tidak mengetahui hal ini. Dia hanya mengangguk dan berkata dengan dingin, "Terima kasih." Dengan begitu dia pun berjalan menuju ruang tamu. Jenna memperhatikan tas di tangan Niko dan kedua matanya berbinar sambil mengulurkan tangan dan tersenyum. "Saya bisa membantumu membawa tas kerjamu." "Tidak perlu." Niko pun menghindari uluran tangan Jenna.
Saat itu Andi berjalan menghampiri Niko. "Anda sudah sampai di rumah, Tuan Niko." Niko mengangguk sedikit lalu memberikan tas kerjanya kepada Andi seolah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Ketika Jenna menyaksikan perlakuan berbeda yang terjadi di hadapannya, dia merasa sangat sedih. Di ruang tamu yang mewah karena kunjungannya yang tiba-tiba, Niko hanya bisa tetap tinggal di ruang tamu untuk menemaninya. Namun Niko terlihat agak kesal karena harus melakukan hal seperti itu. "Kamu baru saja pulih, jadi kamu masih lemah. Jangan terlalu banyak bepergian." Jenna merasa agak kesal ketika dia menatap ekspresi dingin dan acuh tak acuh dari pria itu. Tetapi dia segera beralih ke pandangan yang positif. Setidaknya pria ini masih peduli padanya, meski hanya di luarnya Jenna masih cukup puas. Jenna mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Saya tahu. Sebenarnya saya juga datang untuk menemui Gary. Saya belum pernah bertemu dengan Gary sebelumnya." "Apa kamu belum pernah bertemu dengannya?" Niko sedikit bingung saat mendengar hal itu. Ketika dia baru pulang, Niko bisa melihat dengan jelas bahwa Jenna telah berada di sini cukup lama. Saat memikirkan hal itu, dia pun berbalik dan bertanya, "Andi, di mana Gary? Kenapa saya tidak melihatnya?" "Tuan Niko, Tuan muda Gary sudah berada di ruang musik sepanjang hari. Dia menolak untuk turun," kata kepala pelayan itu dengan jujur. Niko sedikit mengenyit, agak yakin dalam hatinya tentang apa yang sedang terjadi saat ini. "Saya akan pergi untuk melihatnya." Dengan begitu, Niko pun berbalik dan menaiki tangga. Di ruang musik, Gary sedang memoles biola yang biasa dia mainkan. Dengan ekspresi seriusnya, dia tampak seperti sedang menyinari sebuah harta karun. Ketika mendengar langkah kaki dari pintu, secara naluriah dia melihat ke atas. Namun ketika menyadari bahwa pengunjung itu adalah ayahnya, Gary sengaja memberikan suara, lalu berpura-pura tidak melihat apapun sambil menunduk dan terus memoles biolanya. Ketika Jenna melihat sosok pria itu sudah menghilang di puncak tangga ruang tamu dari lantai bawah, wanita itu menggigit bibir dan mengikutinya. Jenna berjalan ke ruang piano tanpa memasukinya. Dia hanya berdiri di luar dan memperhatikan pria dan anak laki-laki itu ketika serangkaian emosi yang rumit melintas di kedua matanya. Niko tidak tahu bahwa Jenna mengikuti di belakangnya. Dia sedang berdiri di samping Gary sambil menanyai bocah kecil itu, "Kenapa kamu bersembunyi di sini?" "Laki-laki ini, Nona Tiala terlalu sibuk untuk berbicara dengan Jaya. Jadi Jaya tak punya pilihan selain datang ke sini dan menata balang-balangnya karena Jaya merindukannya." Gary tampak cemberut saat dia berbicara dan kekecewaan terlihat jelas melalui wajahnya yang tembam. Ucapan bocah laki-laki itu membuat Niko merasa lucu. "Kamu pasti mempunyai cara yang menarik untuk merindukan seseorang." "Nona Tiala sudah mengajari Jaya dengan baik." Gary membusungkan dadanya sambil berbicara dengan bangga. "Jaya bisa belajar dengan sangat baik jika Nona Tiala yang mengajari Jaya." Ekspresi Niko melembut setelah mendengar ucapan bocah laki-laki itu. "Berhentilah cemberut. Sudah waktunya makan malam. Turunlah bersama saya." "Tidak mau." Gary berbalik membelakangi Niko sebelum dia melanjutkan duduk di lantai dan membersihkan biolanya.
Ada sedikit perasaan jengkel yang muncul di kedua mata Niko ketika dia melihat bagaimana tindakan Gary. "Berhentilah membersihkannya. Saya akan mengajakmu mengunjungi Nona Tiara akhir bulan ini," kata Niko. Tindakan anak muda itu terhenti sebelum dia menatap ayahnya dengan tatapan yang tidak yakin. "Apa kamu serius?" Bagaimanapun juga, Niko telah menolak untuk membawa Gary, tak peduli seberapa besar dia sudah memohon padanya di masa lalu. Jadi saat ini Gary merasa sulit untuk mempercayai ucapan pria itu, karena pria itu menawarkan untuk membawanya pergi berkunjung. Niko tahu apa yang dipikirkan oleh Gary, dan menurutnya itu adalah hal yang lucu. "Saya tak percaya. Gary mengira saya berbohong karena saya sudah menolak permintaannya beberapa kali. Saya ingin tahu dari siapa bocah ini mendapat sifat seperti itu." Niko mengerutkan keningnya memikirkan hal itu. "Sejak kapan saya pernah berbohong padamu?" dia bertanya. Gary tahu bahwa ayahnya tidak berbohong setelah mendengar pertanyaan ini, dan tatapan redup bocah laki-laki itu langsung bersinar. "Bagus sekali. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Nona Tiara," dia bersorak dengan gembira. Kebahagiaan bocah laki-laki itu seolah menular ketika Niko melebarkan bibirnya dan menyeringai lebar setelah melihat raut wajah bocah laki-laki itu. "Apa kamu akan menjadi anak baik dan pergi makan malam sekarang?" Tentu saja," kata Gary sambil meletakkan biolanya ke samping dan berdiri. Dia terhuyung ke arah ayahnya sebelum berbicara dengan suara kekanak-kanakan. "Papa, gendong saya." Niko tak punya alasan untuk menolak permintaan Gary, jadi dia membungkuk dan mengangkat bocah laki-laki itu dari kakinya. Mereka baru saja hendak turun ketika mereka berbalik dan menemukan Jenna sedang memperhatikan mereka. Ayah dan anak itu terdiam untuk sesaat. Bahkan Jenna tampak agak terkejut saat menatap Gary. Ini pertama kalinya dia melihat anak itu. Dia tak menyangka kalau Gary akan persis seperti Niko. Saat pertama kali mengetahui tentang anak itu, dia merasakan rasa cemburu dan benci yang begitu kuat. Pada saat itu dia mempunyai keinginan untuk membunuh anak dan wanita yang melahirkannya. Dia merasa menjadi satu-satunya wanita yang berhak untuk mengandung anak Niko. Namun pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan apapun. Saat itu salah satu anak buah Jenna memberitahunya bahwa Remus telah mendapatkan ibu pengganti untuk melahirkan Gary, dan bahwa Niko sebenarnya tidak peduli atau menyayangi anak tersebut. Itu sebabnya dia menekan keinginan untuk membunuh siapapun. Namun sepertinya apapun yang dikatakan anak buahnya kepadanya tidaklah akurat. Jelas sekali bahwa Niko sudah terikat secara emosional dengan anak itu. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah. Keluarga Samuel mempunyai lebih dari cukup uang untuk membesarkan seorang anak. Bagaimanapun juga, Jenna tak bisa memaksakan dirinya untuk menyukai anak yang bukan hasil hubungannya dan Niko. Tapi sekarang karena dia belum resmi berkencan dengan Niko, maka dia tak punya pilihan selain bertindak. Meskipun sebenarnya dia tidak menyukai Gary, namun dia harus berpura-pura menjadi wanita yang mengayomi dan penuh kasih sayang. "Kamu pasti Gary. Sangat menggemaskan." "Halo Nona." Gary tidak mengenal siapa wanita itu, tapi dia menyapanya dengan sopan sebelum menoleh ke arah ayahnya. "Siapa dia?" Gary menanyai pria yang lebih tua itu dengan menatapnya. Niko segera mengerti apa yang ditanyakan oleh putranya.
Dia adalah teman saya. Dia adalah orang yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Ekspresi kesadaran melintas di kedua mata Gary sebelum dia tetap berada di pelukan Nico tanpa berkomentar lebih jauh. Jenna sepertinya tidak mempermasalahkan hal ini. Ini adalah pertama kalinya anak itu melihat saya. Jadi dia mungkin masih malu berada di dekat saya. Gary sangat mirip denganmu, ucap Jenna sambil tersenyum saat dia menuruni tangga bersama Nico. Nico mengangguk sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan bocah laki-laki yang ada di pelukannya. Apa yang kamu lakukan di rumah hari ini? Dia bertanya. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya di Chiang Hali, dan saya tinggal di ruang piano untuk memikirkan Nona Tiara di malam hari. Gary menceritakan kepada ayahnya tentang harinya dengan suara yang lembut. Ketika Jenna melihat bagaimana ayah dan anak itu tampak asik dengan percakapan mereka, dia merasa tidak enak pada diri sendiri karena sepertinya dia tak bisa menjadi bagian dari percakapan itu. Jenna menggigit bibirnya karena cemburu. Dia hanyalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pengganti. Memangnya dia siapa hingga bisa mendapat begitu banyak perhatian dari Nico? Begitu mereka sampai di ruang tamu, Nico membawa Gary ke sofa. Jenna menatap pasangan ayah dan anak yang mirip sambil berpikir, kalau saya ingin bersama Nico, maka saya harus memenangkan hati bocah laki-laki itu terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya saya melihatmu. Dan saya tidak tahu mainan apa yang kamu sukai. Jadi saya membeli beberapa mainan yang berbeda, Gary. Saya harap kamu menyukainya. Jenna mengeluarkan beberapa mainan yang dia beli. Wanita itu meletakkan campuran mainan mobil dan figur pesawat di atas meja. Gary melihatnya dan menatap wanita itu sambil merasakan perasaan yang aneh di dalam dirinya. Entah kenapa, saya melacak kalau wanita ini berusaha untuk mengambil hati saya. Gary berkedip sejenak. Anak laki-laki cerdas itu segera menebak bahwa wanita ini mempunyai motif yang tersembunyi. Jenna tidak tahu bahwa Gary mengetahui apa yang dia sedang dilakukannya. Wanita itu melengkungkan bibirnya menjadi sebuah senyuman yang menurutnya terlihat lembut dan tulus sementara dia mencoba yang terbaik untuk mendekati bocah kecil itu. Tapi Gary sudah akrab dengan taktik yang seperti itu, jadi dia tidak merasa tertarik sama sekali. Terima kasih atas sikap baikmu, Nona. Namun, saya sudah berhenti bermain dengan mainan seperti itu ketika saya berusia 3 tahun. Jawab Gary. Jenna pun membeku mendengar ucapan anak itu dan senyuman di wajahnya menjadi kaku. Meskipun situasinya terasa canggung, namun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyumannya sambil melanjutkan percakapan. Kalau begitu, apa yang kamu sukai? Saya akan membelikanmu suatu yang lain nanti. Saya menyukai biola, tapi nenek saya mengoleksi banyak sekali biola, jadi saya tidak membutuhkannya lagi. Gary menolaknya dengan ekspresi yang datar di wajahnya. Jenna agak jengkel saat ini, tapi dia masih tetap tersenyum dengan hangat. Sepertinya kamu sangat menyukai biola. Tentu saja, Nona Tiara adalah pemain biola yang hebat. Jawabnya dengan dagu yang terangkat tinggi membentuk ekspresi bangga di wajahnya. Suatu hari nanti,
Cahaya akan menjadi pemain biola yang hebat seperti dia. Ucapnya. Jenna tak bisa lagi menahan senyuman di wajahnya ketika mendengar Gary memuji wanita itu. Dia sudah mengetahui siapa yang dimaksud oleh Gary, tapi dia tidak menyangka kalau anak itu begitu mencintai Tiara. Saat ini Jenna hanya bisa melirik ke arah Nico. Seperti yang diharapkan, ada senyum bahagia dan puas di wajah Nico ketika Jenna memandangnya. Hal tersebut membuat Jenna tak kuasa menahan rasa cemburu yang dia rasakan saat itu. Saya tidak mengerti bagaimana Tiara bisa lebih baik dari saya. Jadi setelah itu Jenna berusaha lebih keras lagi untuk dekat dengan Gary. Gary, apa kamu ingin mendengar cerita tentang ayahmu di tentara? Dia bertanya. Dia memperhatikan bahwa anak laki-laki biasanya berharap untuk menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Memang benar Gary agak penasaran, tapi dia tak ingin memberikan wanita itu kesempatan untuk mengambil hatinya. Terima kasih Nona, saya akan bertanya kepada Papa kalau saya ingin mendengar cerita itu. Semakin Jenna menemui jalan buntu dengan bocah itu, maka dia semakin merasakan perasaan tidak suka yang kuat terhadapnya. Yang dibicarakan bocah laki-laki ini hanyalah Tiara. Sepertinya dia adalah ibu kandungnya. Meskipun dia tidak menyukai bocah laki-laki itu, namun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Jenna sadar kalau dirinya harus melakukan hal itu karena dia belum resmi berkencan dengan Nico. Beberapa saat kemudian Andi berjalan mendekat sebelum berbicara dengan nada yang sopan. Sudah waktunya makan malam, Tuan Nico. Nico mengangguk sebelum berbalik menatap wanita itu yang sepertinya tidak berniat untuk pergi. Kamu bisa makan bersama kami. Dia menawarkan dengan ramah. Terima kasih sudah menerima saya. Jenna mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu kalau Nico ingin mengirimnya pergi, tetapi dia pura-pura tidak memperhatikan apapun. Lagi pula dia tahu kalau Nico adalah pria sopan yang akan memintanya tinggal untuk makan malam. Ketika Gary melihat tatapan licik dari kedua mata Jenna, dia pun memajukan bibirnya sambil mengejek dalam hati.